Selamat pagi, siang, sore, atau malam Buana. Perkenalkan, nama saya Valens Aditatir Dharma dengan NIM 68 2022 055. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya, yaitu CMS, yang berjudul tentang makanan khas Jawa Timur. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang dua makanan khas Jawa Timur yang menurut saya cukup populer di kalangan zaman sekarang, yaitu nasi pecel dan nasi rawon. Definisi dari pecel sendiri adalah berbagai jenis sayuran atau dedaunan yang digabungkan dengan nasi yang adanya topping lauk pauk dan kerupuk yang disebut dengan peyek. Sayuran pecel sendiri ada berbagai macam, yaitu kacang panjang, tauge, kangkung, daun singkong, daun pepaya, hingga kol. Pecel memiliki rasa yang gurih, sedikit pedas, dan juga sensasi segar dari berbagai ragam sayur yang ada. Selain rasanya yang nikmat, pecel memiliki keunggulan, yaitu kayakan gizi dalam satu porsi nasi pecel dan berbagai vitamin yang ada yang diberikan oleh sayuran-sayuran tersebut. Sejarah pecel. Dalam buku yang berjudul Babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa Ki Gede Panaman beristirahat di Dusun Taji saat melakukan perjalanan ke Tanah Mataram. Di dusun tersebut, Ki Ageng Karang menyiapkan jamuan untuk Ki Gede Panaman, yakni nasi pecel, daging ayam, dan sayur menir atau yang bisa disebut dengan bayam. Setelah selesai menyantap, Ki Gede Panaman berkata, "Terima kasih Ki Sanak, hidangannya enak sekali. Saya sungguh berhutang budi pada Ki. Semoga kelak saya dapat membalasnya." Ketika ditanya hidangan itu apa, Ki Ageng menjawab, "Punika orang ingkang dipun pecel," artinya dedaunan yang direbus dan diperas airnya, lalu ditambahkan nasi dan bumbu pecel. Sejak saat itu, sajian tersebut dikenal sebagai nasi pecel. Meskipun definisi dari pecel itu adalah nasi, sayuran, bumbu pecel, dan peyek, sertakan lauk, di berbagai daerah pun ada nasi pecel yang berbeda-beda. Yang misal pertama, pecel tumpang. Pecel tumpang merupakan makanan khas dari Jawa Timur, khususnya daerah Nganjuk dan Kediri. Makanan khas ini terdiri dari sayur-sayuran seperti daun singkong, tauge, kemangi, pepaya muda, lamtro, dan kenikir yang dicampur dengan tumpang. Pecel Blitar. Dibandingkan dengan pecel Madiun dan Malang, cita rasa dari bumbu dari pecel Blitar cenderung gurih dan manis. Bumbunya pun terasa lebih halus. Dan selanjutnya adalah pecel gudeg. Jenisnya yang satu ini mungkin masih terdengar sangat belum familiar, dikarenakan ambigu aja. Bayangkan pecel dan gudeg menjadi satu, rasanya akan bentrok sekali. Tapi pada kenyataannya rasanya tidak sangat aneh. Seporsi pecel gudeg ini terdiri dari nasi, gudeg, nangka muda, kacang panjang tauge, dan disiram dengan bumbu kacang. Untuk pelengkapnya ada irisan telur pindang dan sambal goreng krecek kacang tolo. Tak lupa menambahkan rempeyek kacang sebagai pengganti kerupuk. Selanjutnya adalah pecel kecombrang. Di Purwokerto ada sajian bernama pecel kecombrang. Hidangan ini terdiri dari ketupat, pepaya muda, bayam, kangkung, kol, tauge, dan pepaya, dan bunga kecombrang. Untuk bumbu kacangnya sendiri dibuat lebih encer sehingga tampak lebih berkuah. Rasa dari pecel satu ini emang agak berbeda, ada kecenderungan lebih manis dan aroma wangi unik dari kecombrang tersebut. Yang selanjutnya adalah pecel punten. Pembedaan jenis pecel ini adalah penggunaan punten. Bagi yang masih belum familiar dengan punten, ini merupakan perpaduan beras dan santan yang diolah sampai teksturnya kenyal yang bisa dipotong kotak-kotak seperti ketupat. Untuk sayurannya seperti pecel-pecel yang lain. Selanjutnya adalah pecel Madiun.
Pecel Madiun bisa disebut pecel paling legendaris di Jawa Timur. Ciri khasnya adalah sambal yang gurih dan pedas. Isian dari pecel ini terbilang ramai. Untuk sehariannya saja ada kacang panjang, daun singkong, bayam, kanikir, kecambah, bunga turi, daun pepaya, kemangi, petai Cina, dan mentimun. Selain sayuran, pecel Madiun juga ditambahkan mie kuning, serundeng, tempe, dan rempeyek, atau zaman sekarang kita sebut dengan peyek. Tersedia berbagai jenis gorengan yang bisa kita tambah di pecel ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara membuat pecel. Kita pertama ada bahan-bahan, yaitu 2 buah ketimun, 4 siung bawang putih, 6 buah cabai keriting, 5 buah cabai rawit, 4 lembar daun jeruk, 2 ruas kencur, 300 gram kacang goreng, 1 sendok makan asam jawa, 125 gram gula merah, kecambah yang secukupnya, kangkung yang secukupnya, daun kemangi yang secukupnya, garam yang secukupnya, dan air matang yang secukupnya. Sekarang menuju ke langkah-langkah menyiapkan sayuran. Cuci semua sayuran dengan bersih. Setelah itu, rebus daun kangkung, kacang panjang yang sudah dipotong, dan kecambah. Kemudian potong ketimun sesuai selera kita. Yang kedua, menyiapkan bumbu. Potong bawang putih, cabai keriting, kencur, dan daun jeruk. Tumis hingga setengah matang. Yang ketiga, kita harus menghaluskan bumbu pecel. Kita harus memasukkan ke dalam ulekan. Tambahkan asam jawa, gula merah, dan garam. Haluskan hingga sampai halus. Setelah itu, haluskan kacang tanah goreng dengan blender. Yang keempat, membuat bumbu pecel. Masukkan bumbu sambal ke dalam kacang halus, lalu ulen sampai tercampur rata. Kemudian simpan dalam wadah atau plastik. Yang kelima, ada penyajian. Ambil bumbu pecel secukupnya, lalu tuangkan air panas dan aduk sampai encer. Lalu tata sayuran di atas piring dan siram di atasnya. Kita di sini juga bisa menambah gorengan, rempeyek, atau berbagai sayuran yang lainnya, serta nasi. Dan selanjutnya kita masuk ke makanan khas Jawa Timur yang menurut saya populer yang kedua, yaitu nasi rawon. Nasi rawon adalah masakan Indonesia bersup daging, berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek rawon. Meskipun dikenal sebagai makanan khas Jawa Timur, dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Surakarta. Sejarah rawon. Ciri khas rawon adalah kuahnya yang berwarna coklat kehitaman, yang bumbu intinya membawa kuahnya berwarna kehitaman ini dinamakan luwak. Meskipun sejarah rawon berasal dari Jawa Timur, namun sejak dahulu rawon juga sudah dikenal dan dinikmati oleh masyarakat di Jawa Tengah. Sejarah rawon yang menurut catatan ini sudah ada semenjak 1000 tahun yang lalu. Karena penemuan sebuah prasasti bernama Prasasti Taji. Dalam prasasti tersebut, rawon disebut sebagai hidangan yang nama Rawan atau RAWWAN. Sekarang kita akan masuk ke penyajian rawon. Penyajian rawon yaitu daging untuk rawon umumnya adalah daging sapi yang dipotong kecil-kecil. Utamanya adalah bagian sumdung lamur. Bumbu supnya sangat khas Indonesia, yaitu campuran bawang merah, bawang putih, lengkuas atau laos, ketumbar, kemiri, serai, kunir, cabai, kluwek tentunya, garam, serta minyak nabati. Semua bahan ini dihaluskan lalu ditumis sampai harum. Campuran bumbu ini kemudian dimasukkan dalam kaldu rebusan daging bersama dengan daging hingga warna kegelapan. Rawon tentu saja disajikan dengan nasi, dilengkapi dengan tauge, berekor pendek, telur asin, daun bawang, kerupuk udang, daging sapi goreng atau empal, dan sambal. Beberapa pelengkap lain yang juga dapat dinikmati bersama rawon adalah olahan jeruan,
Dan di daerah Pasuruan, rawon juga lazim dikonsumsi dengan mendol atau perkedel tempe dan disajikan di atas daun pisang. Kunci rasa rawon juga berada pada olahan kuahnya yang berasal dari kaldu daging yang kita rebus selama kurang lebih 1 hari. Daging yang digunakan itu daging yang baik dan lemak dari daging, tulang muda maupun kulit. Nah, di bawah ini adalah beberapa cara-cara membuat rawon yang sudah saya sampaikan, cuman saya jabarkan. Tidak perlu saya jelaskan kembali. Kalau misalkan bingung bisa dilihat di sini. Saya akan scroll di bawah dan mungkin secara perlahan supaya bisa dibaca. Nah, sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.